Kabupaten Kudus sebentar lagi dikabarkan akan memiliki pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif yang dihasilkan pengolahan limbah padat. RDF tersebut dibangun atau RDF ini dibangun di kompleks tempat pemrosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo. Saat ini progresnya sudah mencapai 85%. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jateng, Rifki Gozali. Rekan Rifki, akan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Kabupaten Kudus sebentar lagi memiliki pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat. RDF tersebut dibangun di kompleks tempat pemrosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo yang saat ini progresnya sudah mencapai 85%. Bupati Kudus sama Aninta Kores menyempatkan diri untuk meninjau proses pembangunan RDF tersebut beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut dia berharap RDF yang dibangun dengan biaya 4,2 miliar rupiah bersumber dari APBD perubahan pada pertengahan Desember 2025 pembangunan sistem RDF di TPA Tanjung Rejo sudah selesai dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kudus. Harapannya pembangunan RDF pertengahan Desember sudah 100% dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kudus dan di awal Januari 2026 sudah beroperasi. Pembangunan RDF ini menggenapkan RDF yang sebelumnya sudah ada yang dibangun oleh PT Pura di Kompleks TPA Tanjung Rejo. Artinya, pemerintah Kabupaten Kudus dan lembaga swasta di Kudus serius dalam mengurusi sampah. Apalagi keberadaan TPA Tanjung Rejo usianya sudah hampir 35 tahun. Keberadaan sampah juga sudah overload. RDF ini digunakan untuk pengolahan sampah anorganik atau non-organik untuk diolah menjadi limbah padat dan kemudian disetorkan ke pabrik semen sebagai bahan bakar pembakar silo semen. Dalam hal ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia maupun Semen Gresik yang bersedia menerima limbah padat hasil olahan sistem berbasis RDF. Untuk RDF ini nanti kapasitasnya 2,5 ton sampah anorganik per jam. Sampah yang dikeringkan kemudian dipres nanti kemudian disetorkan atau diserahkan ke pabrik semen. Kemudian untuk menangani sampah organik di Kabupaten Kudus sudah ada Bakti Lingkungan Jarum Foundation yang bersedia menampung sampah organik untuk diolah menjadi pupuk organik. Maka dari itu kami berharap kepada seluruh warga Kabupaten Kudus untuk sadar dalam memilah sampah antara organik dan anorganik. Baginya ini menjadi penting sebab kedua jenis sampah tersebut tidak bisa digabungkan dalam pengolahannya. Untuk itu pihaknya meminta kesadaran bersama agar memilah sampah sejak dari rumah. Demikian Alinda. Kabupaten Kudus serius dalam hal penanganan sampah, termasuk TPA kita yang sudah hampir 35 tahun ya. Ini kondisinya sudah overload, maka kita cari beberapa bagaimana pengolahan sampah di TPS ya. Ya mulai dari desa sampai TPS sampai ke TPA ya. Salah satu kunci pokok adalah pemilahan. Nah, pemilahan nanti pilah antara organik sama anorganik. Nanti kalau sampai sini nanti diolah pakai RDF. RDF kita sudah kerjasama dengan PT Semen Indonesia maupun dengan Gresik. Nanti sesuai dengan kadar airnya nanti bisa dijual ke PT Semen untuk digunakan untuk membakar silo-silonya. Legit.
Pengantin terjauh. Gimana per hari 30 ton anu jam kerja ya tambah. Kabupaten Kudus serius dalam hal penanganan sampah, termasuk TPA kita yang sudah hampir 35 tahun ya. Ini kondisinya sudah overload, maka kita cari beberapa bagaimana pengolahan sampah di TPS ya. Ya mulai dari desa sampai TPS sampai ke TPA ya. Salah satu kunci pokok adalah pemilahan. Nah, pemilahan nanti pilah antara organik sama anorganik. Nanti kalau sampai sini nanti diolah pakai RDF. RDF kita sudah kerjasama dengan PT Semen Indonesia maupun dengan Gresik. Nanti sesuai dengan kadar airnya nanti bisa dijual ke PT Semen untuk digunakan untuk membakar silo-silonya. Legit. Setengah ton terjauh. Gimana per hari 30 ton anu jam kerja ya tambah. Legit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.